Pemirsa, pemerintah terus mendorong hilirisasi industri sebagai kebijakan strategis untuk tingkatkan kinerja manufaktur di dalam negeri. Salah satunya di sektor industri baja yang mana hilirisasi terus didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Dan pertanyaannya sebetulnya bagaimana sih kinerja dari industri itu tersendiri sepanjang tahun 2023 dan terobosan apa yang dilakukan pengusaha domestik untuk turut membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi domestik. Dan saat ini untuk membahasnya lebih lanjut kami sudah bersama dengan Bapak Stefanus Kuswandi selaku Vice President PT Tata Metal Lestari atau Tata Logam Group. Selamat pagi Pak Stefanus. Selamat pagi Mbak Jessica. Kita akan membicarakan terkait bagaimana sih kondisi dari industri baja di dalam negeri ini sendiri dan kontribusinya seperti apa Pak terhadap pertumbuhan ekonomi domestik Pak? Ya, tentu kalau bicara industri baja khususnya di hilir, ini tahun ini di 2023 ini tentu sudah ada perbaikan sejak pasca COVID ya 2020 lalu, 2021 hingga 2022, tapi belum terlalu kuat secara demand. Karena baru mulai akan ada peningkatan di 2022, kita diharapkan dengan kondisi global yaitu adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang membuat tentu banyak ketidakpastian. Di mana saat ini demand belum terlalu kuat meskipun ada pertumbuhan, tapi masih single digit. Oke, jadi pertumbuhannya sudah ada tapi masih single digit. Kalau untuk pertumbuhan dan permintaannya ini lebih banyak dari domestik atau bagaimana Pak? Saat ini tentu kita fokus pada market domestik agar pemenuhannya dapat terjaga. Tapi tentu saat ini perlu diimbangi dengan beberapa yang harus diekspor. Jadi sekitar 70% yang baja yang kami produksi digunakan di domestik, kemudian 30% untuk ekspor. Dan saat ini untuk domestik, proyek strategis nasional dan proyek-proyek dari pemerintah, penggunaan dana APBN ini sangat membantu sekali, dibantu dengan adanya TKDN juga. Oke, jadi adanya belanja dari pemerintah ini sangat membantu adanya industri baja di dalam negeri itu sendiri ya Pak? Ya, untuk survive dari industri baja ini sendiri. Pak, tapi kita juga membicarakan terkait hilirisasi karena ini selalu digaungkan oleh pemerintah Pak. Perusahaan-perusahaan domestik ini melakukan apa sih Pak supaya hilirisasi ini juga bisa terus didorong dan juga realisasinya juga semakin cepat? Tentu, hilirisasi ini sangat penting karena kalau kita hanya fokus di hulu atau di upstream sektor, maka akan terjadi namanya over capacity, khususnya di industri baja. Maka untuk mendukung program dari pemerintah, salah satunya hilirisasi. Hilirisasi yang kami lihat adalah dengan fokus pada inovasi dan juga fokus pada nilai tambah. Ya, kuncinya di nilai tambah, di mana untuk meningkatkan penyerapan, di mana Indonesia ini saat ini masih sangat kecil penggunaan baja per kapitanya. Berapa persen memang Pak? Kalau dibandingkan dengan seluruh negara ASEAN, kita masih ranking 5 atau 6. Hanya 50 kg per kapita dibandingkan dengan Singapura atau Malaysia yang mencapai 400 sampai 500 kilo per kapita. Kalau dari PT Tata Metal Lestari atau Tata Logam Group sendiri Pak, apa yang dilakukan untuk mendorong hilirisasi Pak? Apakah ada, tadi kan Bapak menyebutkan inovasi seperti apa sih yang dilakukan? Jadi kami sudah melakukan investasi untuk mendukung inovasi ini. Jadi inovasi yang kami lakukan yaitu kami membangun CCL atau color coating line, di mana kalau baja itu kami lihat bahwa musuhnya adalah karat. Jadi dalam hitungan bulan mungkin akan berkarat. Tapi dengan inovasi yang kami implement, yang telah diproduksi ini dapat meningkatkan umur baja hingga 100 tahun bahkan. Jadi baik secara ekonomi maupun secara sustainability ini tentu akan memberikan satu nilai tambah. Di mana tadinya masyarakat mungkin setiap tahun harus ganti atap karena sudah bolong atapnya, tapi ini bisa ditingkatkan lagi penggunaannya. Dan juga pada akhir penggunaan dari baja tersebut, di mana harus di-recycle, ini juga dapat dikurangi emisinya, emisi karbonnya, sehingga tidak perlu sering-sering di-recycling. Kalau melihat ini sepertinya sophisticated sekali gitu Pak. Tapi memang berapa nilai investasi yang digelontorkan Pak? Kami menginvestasikan total itu 1,5 triliun dibagi dengan 3 fase. Ya, tadi saya sampaikan bahwa besar atau kecil itu kan tergantung, tapi adalah nilai tambah yang kita lihat yang dapat diberikan nantinya untuk masyarakat luas.
Kalau untuk yang dana yang digelontorkan dan fase-fasenya ini sendiri bisa dijelaskan Pak, ini kapan saja dan bagaimana sih prosesnya Pak? Saat ini kami sudah mulai fase pertama, ini untuk melengkapi dari investasi sebelumnya yang ada di Cikarang, yaitu di CGL kami, yaitu fase saat ini adalah di CCL, kemudian another 2 or 3 years kita akan mulai implementasi juga for another CGL. Kemudian di fase terakhir kita juga akan tingkatkan lagi nanti kapasitasnya, di mana kita harapkan bisa terjadi kemandirian atau baja-baja yang digunakan untuk di Indonesia ini dapat diproduksi juga di Indonesia. Memang kalau untuk TKDN-nya bagaimana Pak? TKDN saat ini kami salah satu yang tertinggi, jadi ini juga terima kasih kepada program pemerintah untuk TKDN ini, jadi proyek-proyek strategis nasional dan proyek-proyek lain dapat menggunakan produk yang ada di dalam negeri. Tapi tentu TKDN ini bukan hanya satu-satunya yang kami investasikan, tapi juga export quality, di mana saat ini sudah diekspor baja ini ke 20 negara di seluruh dunia. Dan tentu fokus pada inovasi dan nilai tambah, di mana salah satunya untuk pengurangan suhu. Kami mengimplementasikan inovasi untuk pengurangan suhu atap dan juga bangunan rumah bisa mengurangi sampai 6 derajat. Yang kedua, kita implementasikan juga self-cleaning teknologi. Di mana kalau kita lihat saat ini di Indonesia polusi semakin parah, maka kita memerlukan jenis material yang mampu membersihkan dirinya sendiri. Ya. Memang kalau TKDN ini bisa sampai berapa persen sih yang dimiliki oleh PT Tata Logam ini Pak? Saat ini kami memiliki 68% ke atas. Hampir 70% ya Pak? Di mana requirement-nya adalah 40%. Ya. Berarti memang di atas dari standar yang diberikan oleh pemerintah. Karena kami banyak menggunakan baja dari dalam negeri sebagai raw materialnya, 80-90%. Oke, domestik yang paling penting ya domestik Pak ya? Paling penting. Pak, tapi tentu kita melihat masih ada banyak tantangan ke depannya, terutama terkait dengan tantangan lingkungan. Bagaimana dari Tata Logam ini mengantisipasi ke depannya Pak dengan ada permasalahan lingkungan yang selalu menjadi pembahasan? Ya, jadi lingkungan ini sangat penting karena kita masyarakat dunia sudah sepakat bahwa di 2050 bahkan atau 2060 kita akan achieve net zero untuk emisi karbon. Dari Tata Logam Group kami fokus pada 3 pilar, yaitu net zero karbon untuk emisi, kemudian yang kedua adalah waste management dengan circular economy, dan yang ketiga adalah untuk energy transitioning ke sustainable energy. Itu yang kami fokuskan. Dengan tentu ada 2 approach, yaitu adaptasi dan juga pengurangan emisi karbon. Apakah sulit Pak dilakukan? Awalnya sangat sulit, tapi karena kami sudah ekspor ke 20 negara, di mana salah satunya sekarang EU yang sudah fokus pada CBAM atau Carbon Border Mechanism, kami menjadi satu-satunya perusahaan yang sudah open atau transparan untuk seluruh produk kami. Per ton itu mengandung berapa carbon emission. Nah, ini sudah di-disclose menggunakan platform yaitu CDP. Berarti untuk menembus pasar Eropa itu sendiri tantangannya sangat besar ya Pak? Sangat besar. Tapi banyak kebetulan yang sudah kami lihat bahwa Indonesia juga telah membuka bursa karbon, di mana kami bisa meng-offset sisa dari karbon, di mana akhirnya nanti kita masih tetap membuka peluang untuk ekspor ke pasar Eropa. Oke, kita akan tunggu ya Pak nanti bagaimana kelanjutannya seperti apa, tentunya dengan nilai investasi yang jumbo, dan kita juga melihat ada target dari Tata Logam terkait dengan isu lingkungan. Ini menjadi sangat menarik karena banyak yang menjadi pembahasan ya Pak saat ini. Baik, terima kasih Bapak Stefanus Kuswandi selaku Vice President dari PT Tata Meta Lestari atau Tata Logam Group sudah memberikan insight kepada pemirsa di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.